Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Zatadini dari kelas B2 dan NIM saya 2190302243. Di sini saya akan membuat video untuk tugas kewirausahaan yang berjudul Manajemen Tata Hidang dalam Mengembangkan Ilmu Beverage. Nah, di sini saya akan memberikan rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha yang berjudul Manajemen Tata Hidang dalam Mengembangkan Ilmu Beverage-nya. Tanggalnya yaitu 15 Maret. Nama pelaksananya saya sendiri, Putri Zatadini. Untuk langkah pertama, mengidentifikasi dan mengenali peluang. Dan untuk kriteria pertama yaitu prinsip untuk menarik peluang yang diidentifikasikan berdasarkan kualitas esensial. Di sini rekaman hasilnya itu ada untuk prinsipnya yang menarik peluang bisnis itu atraktif, tepat waktu, mengakar dan tahan lama. Yang kriteria kedua yaitu tren lingkungan bisnis diobservasi untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis dan ide-ide baru. Di sini yang terdapat dalam manajemen tata hidang ini hanya kekuatan sosialnya yang cenderung kepada sosial budaya, perubahan demografi, dan apa yang dipikirkan oleh orang-orang. Dan satu lagi yaitu kemajuan teknologi baru, tuntunan teknologi baru, dan pengguna baru teknologi lama. Untuk karakteristik yang ketiga, itu ada personil wirausaha yang dikenali untuk mengidentifikasi kesenjangan bisnis. Di sini karakteristik personal wirausahanya yang dapat mencakupi yaitu hanya pengalaman yang bekerja sebagai bartender pada restoran. Jadi di restoran ini ada bartender yang telah berpengalaman menjadi bartender entah di hotel maupun di restoran. Lalu ada jejaring sosial, jadi yang dapat lebih dikenal oleh halayak luar. Dan kreativitas. Yang dimaksud kreativitas tersebut yaitu jadi untuk di beverage-nya itu kan kita ada minuman, pasti ada kopi-kopi gitu kan. Nah, untuk kopinya itu kita akan lebih dikreativitaskan sebagai kayak latte art gitu. Jadi dibentuk-bentuk gitu yang mengharuskan kreativitas dalam grup ini. Untuk karakteristik yang keempat yaitu ada masalah suatu sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah tersebut yaitu ada sarana dan prasarana, lalu ada sumber daya manusia, dan kebijakan peraturan yang berlaku dalam lingkup negara dan daerah. Lalu ada investasi yang belum banyak berkembang di daerah tersebut. Untuk yang kedua, itu ada mencari gap di pasar dan membangun ide-idenya. Karakteristik yang pertama itu ada metode diidentifikasi untuk membangun ide-ide bisnis. Metode tersebut mencakupi ada brainstorming, yaitu untuk saling menukar pikiran, lalu ada focus group, lalu ada library and internet research. Untuk yang kedua, kesenjangan suatu produk jasa, yaitu ada identifikasi sesuai dengan konteks pasar, yaitu kesenjangan suatu produk jasanya hanya kesenjangan pasokan untuk meningkatnya kebutuhan pangan. Yang ketiga, ada strategi mengisi gap pasar, yaitu identifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Jadi strategi gap pasarnya hanya penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Jadi kita lebih mengembangkan produk yang kita beli dari pasar dan kita jual lebih banyak. Lalu selanjutnya ada tipe ide-ide. Ada yang diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Tipe idenya itu ada satu, menyelesaikan masalah, yang kedua memberi kenyamanan, yang ketiga
itu memberi manfaat kesehatan dan memberikan manfaat keamanan. Untuk ide bisnis, produk, dan jasa, ini ada mengembangkan ilmu pengetahuan seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita dapat dari entah yang lebih hotel lebih mewah, entah restoran lebih mewah, untuk dikembangkan menjadi warung atau toko minuman di pinggir jalan seperti itu, dan untuk menambah wawasan. Yang kedua ada pengembangan SOP. Yang dimaksud pengembangan SOP tersebut, jadi ketika kita mengetahui SOP pada sebuah hotel bahwa cara membuat minuman itu seperti ini yang baik dan benar, maka kita kembangkan lagi kepada warung yang lebih kecil dari restoran tersebut. Jadi SOP-nya sama, namun harganya beda dan tempatnya beda. Namun SOP-nya tidak kalah dengan yang restoran yang bagus gitu. Lalu ada mengembangkan kreativitas dan kualitas. Yang dimaksud tersebut yaitu kita lebih mengembangkan kreativitas dan kualitas. Jadi seperti di restoran, barnya pasti kreativitas dan kualitasnya terjaga. Maka dari itu kita harus membawa kreativitas dan kualitas itu dikembangkan kepada orang-orang yang berjualannya, maksud saya tuh sama dengan bar namun tidak sejenis. Jadi kita memberikan pengembangan kreativitas tersebut agar tidak kalah dengan yang di restoran tersebut juga. Nah, yang terakhir yaitu mengembangkan jasa dan produk. Untuk jasa berarti kita bisa menjadi bartender untuk di coffee shop, entah kita membuka usaha coffee shop sendiri atau bersama teman-teman. Nah, kita bisa menjadi bartendernya karena kita sudah mempunyai pengalaman sebelumnya di restoran maupun di hotel tersebut menjadi bartender. Nah, untuk produknya berarti dalam hotel atau restoran tersebut kita sudah mempunyai contoh beberapa minuman yang dapat kita ambil untuk coffee shop kita sendiri. Nah, rekaman tersebut yaitu untuk mengidentifikasi peluang dalam ide-ide dalam berbisnis di wirausaha. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.